Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Fatika, atau kalian bisa memanggil aku dengan sebutan Kak Fat. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai satuan waktu. Apa aja sih Kak yang akan kita bahas pada satuan waktu? Nah, hari ini kita akan membahas waktu dalam satu hari. Yang kedua, jenis-jenis satuan waktu. Yang ketiga, konversi satuan waktu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam pembahasan pertama, kita akan membahas waktu dalam satu hari. Nah, waktu dalam satu hari ini terdapat dua macam notasi, yaitu notasi dalam 12 jam dan yang kedua notasi dalam 24 jam. Apa sih Kak maksudnya notasi itu? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Nah, tadi kalian sudah melihat bukan videonya? Kita hidup sehari, tidur, bangun, melakukan aktivitas, lalu pada malam kita tidur kembali. Nah, pada satu hari itu kita mengalami waktu 24 jam. Namun yang kita bahas pertama kali ini yaitu notasi waktu dalam 12 jam. Pada malam hari, dari tengah malam sampai tengah hari, kita melakukan aktivitas atau kegiatan selama 12 jam. Jadi, dalam satu perputaran waktu jam ini, kita menghabiskan waktu yaitu selama 12 jam. Emang iya, Kak? Kita hitungnya bareng-bareng. Jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai jam 12 siang. Jadi kita mengalami waktu satu kali perputaran itu 12 jam sampai jam 12 siang. Selanjutnya, dari jam 12 siang hingga jam 12 malam, kita juga akan mengalami waktu selama 12 jam. Jadi kita tiap hari mengalami waktu 24 jam. Nah, selanjutnya contoh. Dimas tidur pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Dan Dimas bangun pukul 5 pagi. Jam 8 malam, 9, 10, 11, 12. Nah, dari jam 12 kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Dan Dimas pun bangun. Nih. Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai notasi waktu 12 jam, sekarang kita akan mempelajari notasi waktu dalam 24 jam. Apa sih Kak bedanya waktu 12 jam sama 24 jam? Nah, di sini letak perbedaannya.
Kalau tadi kita menghitung dari jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 12 siang. Nah, dari jam 12 siang ini kita menghitung notasi waktunya bukan jam 1 lagi, tapi jam 13, jam 14, jam 15, jam 16, jam 17, dan seterusnya sampai jam 12. Nah, dalam notasi waktu 24 jam ini kita tidak menyebutnya jam 12, tapi jam 00 atau jam 24. Itu bedanya notasi waktu 12 jam dengan notasi waktu 24 jam. Jadi, jam 1 siang tadi sama dengan jam 13, jam 2 siang sama dengan jam 14, jam 3 siang atau jam 3 sore sama dengan jam 15. Dan itu berlanjut sampai jam 24. Gitu adik-adik. Jadi beda kan notasi waktu 12 jam sama 24 jam. Tapi sama, kita dalam sehari menghabiskan waktu 24 jam. Nah, ini ada contohnya. Caca pulang sekolah pukul 12 siang. Jam 12 siang. Selanjutnya, Caca berangkat les pukul 16 atau pukul 4. Dari jam 12 Caca pulang, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16. Nah, di sini Caca berangkat. Kita bisa sebut jam 4 sore atau jam 16. Nah, selanjutnya pembahasan kedua yaitu mengenai satuan waktu. Di sini kita akan mengenal jenis-jenis satuan waktu dalam satu hari. Satu menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. Dan 1 hari sama dengan 1440 menit atau 8600 detik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi satuan waktu dengan yang lainnya. Hayo, 7 menit sama dengan berapa detik? Kalau misalnya 1 menit ada 60 detik, berarti 7 menit ada berapa detik ya? Nah, 7 dikali 60 detik. 60 detik dari sama dengan 1 menit 60 detik. Jadinya karena ada 7 menit, kita akan mengalikan 60 detik dengan 7 sama dengan 420 detik. Selanjutnya, pada soal kedua, yaitu 2 jam sama dengan berapa menit ya? Nah, kita lihat dalam 1 jam ada 60 menit. Berarti karena di sini ada 2 jam, kita akan mengalikan 60 menit dengan 2 jam, yaitu 120 menit. Nah, pada soal ketiga, yaitu 1200 detik sama dengan berapa menit? 1200 detik. Kita tahu kalau 1 menit 60 detik. Kalau 1200 detik sama dengan, nah ini 1200 detik dibagi 60 menit. Berarti ada 20 menit. 1200 detik sama dengan 20 menit. Nah, pada pembahasan ketiga yaitu operasi hitung. Di sini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, di sini perhitungannya. Soal pertama tadi kan 2 jam 25 menit ditambah 45 menit. Nih, kita menggunakan penjumlahan susun. Kita urutkan dulu ya. 2 jam 25 menit. Lalu di bawahnya kan kita tahu kalau di sini nggak ada jam, cuma ada menit. Jadi kita urutkan jam sama jam, menit sama menit, detik sama
detik. Kalau misalnya ada detik, nanti kalian susun detik, di bawahnya juga detik. Kalau misalnya nggak ada menitnya atau nggak ada jamnya kayak gini, berarti detiknya aja. Karena di sini nggak ada jamnya kan, cuma 45 menit, berarti yang jam dikosongin. Mengurut ke bawah 2 jam 25 menit ditambah 45 menit. Kita hitung dulu dari yang belakang, dari menit dulu kita hitung. 5 tambah 5 10. Nah 10 kita simpan 1 di atas, yang kita tulis angka belakangnya atau angka 1 menit. Berarti di sini ada 1 nih, tak terlihat nih ada 1. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Loh, kok kita nggak bisa masukin angka 70 kah di sini? Ingat, 1 jam ada 60 menit. Karena di sini berarti totalnya 70 menit, jadinya kita pindahin yang 60 menit atau sama dengan 1 jam. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Berarti di sini ada angka 1 tak kasat mata nih kan, ada angka 1. Nah, berarti 3 jam 10 menit. Dari 70 menit ini kita kurang 60 menit atau kita kurang 1 jam. Jadi hasilnya 3 jam 10 menit. Nah, pada soal kedua yaitu 15 menit ditambah 120 detik sama dengan berapa menit. Nah, karena di sini kita sudah dalam soal 15 menit, kita juga mau mengubah ke menit, berarti kita ubah ya. Nah, yang kita ubah yaitu 120 detik. 120 detik sama dengan, kita tahu kan dalam 1 menit itu ada 60 detik. Jadi cara kita untuk mengubah detik ke menit yaitu mengkurangkannya dengan 60. 120 dikurang 60 dikurang 60 sama dengan 0. Di sini kita perlu mengkurangkannya sampai 0 atau sampai habis. Jadi di sini ada 60, kita kurangkan 2 kali kan, jadinya 2 menit. Atau dengan cara simpelnya kita bisa menghitung dengan 120 dibagi 60 menit sama dengan 2 menit. Maka diperoleh 15 menit ditambah 2 menit yaitu 17 menit. Selanjutnya pada soal ketiga yaitu 2 jam ditambah 70 menit ditambah 120 detik sama dengan detik-detik berapa menit. Nah, di sini kita mengubah jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti karena di sini ada 2 jam, jadi 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Atau dengan cara simpelnya kita bisa mengkalikan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, karena 2 jam udah bisa keubah jadi 120 menit, selanjutnya kita ubah 120 detik menjadi menit. Nah, 120 detik kita kurangi 60 sampai habis. 120 dikurang 60 sama dengan 60, 60 dikurang 60 sama dengan 0. Karena di sini ada 2 kali pengkurang 60, berarti sama dengan 2 menit atau 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Karena tadi udah kita ubah dan 70 nggak perlu kita ubah ya, karena dia juga diubah ke menit. Jadi kita peroleh 120 menit ditambah 70 menit ditambah 2 menit sama dengan 192 menit. Nah, selanjutnya pengurangan. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Ketik jam. Nah, langsung kita bahas. Untuk soal pertama yaitu 46 menit dikurang 360 detik sama dengan berapa menit. Karena 45 menitnya udah terubah jadi menit, jadi kita nggak perlu mengubahnya lagi. Sekarang
360 detik sama dengan 360 dibagi 60 detik. Karena kita tahu dalam 1 menit ada 60 detik, jadi kita bagi 360 dibagi 60 sama dengan 6 menit. Lalu kita kurangi 46 menit dikurang 6 menit sama dengan 40 menit. Selanjutnya soal kedua, 2 jam dikurang 3600 detik sama dengan titik-titik menit. 2 jam berapa menit ya? Kita lihat 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 60 tambah 60 yaitu 120 menit atau 2 kali 20 menit sama dengan 120 menit. Selanjutnya 3600 detik sama dengan 3600 dibagi 60 menit sama dengan 60 menit, maka diperoleh 120 menit dikurang 60 menit sama dengan 60 menit. Dan pada soal ketiga yaitu 2 jam 5 menit dikurang 120 menit sama dengan titik-titik jam. Seperti penjumlahan sebelumnya, kita samakan jam dengan jam, menit dengan menit, dan detik sama detik. Di sini kan 2 jam 5 menit. 2 jam 5 menit dikurang 120 menit. Karena dia nggak ada jamnya, jadi kita kosongkan, kita diisi bagian yang menit saja. 120 menit dikurangi. Kita tahu nih 5 menit sama 120 nggak bisa dikurangi kan. Nah, di sini kita pinjam jam. 1 jam 60 menit pindah, berarti ada 65 menit. Masih kurang kak, kan 120. Kita pinjam lagi dari sini 2 jam. Ada tadi kan di sini tinggal 1 jam, berarti kita pindahin lagi. Nah, jadi 125 menit kan. 2 jamnya udah kita pindahin ke menit, jadi 60 ditambah 60. Maka hasilnya 125 dikurangi 120 sama dengan 5 menit. Gitu caranya adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal cerita dalam satuan waktu. Dalam soal, hujan turun pada pukul 7:15 menit. Selanjutnya, hujan berhenti pada pukul 9:10 menit. Berapakah lama hujan turun? Nah, kita lihat kalau dalam pembahasan yang pertama ini, kita genepin dulu dari 7:15 ke jam 8. Ada 45 menit kan untuk mencapai pukul 8. Selanjutnya dari pukul 8 masih kurang nih ke 9:10. Kita genapin lagi berarti ada 1 jam lagi kan, 1 jam. Berarti sekarang pukul 9. Masih ada sisa 10 menit. Kita tambahin lagi 10 menit. Atau kita bisa tulis dengan 45 ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Selanjutnya pada pembahasan soal yang kedua, diketahui Edo ke rumah paman menggunakan motor selama 1 jam 30 menit. Yang kedua,
Edo ke rumah paman menggunakan kendaraan umum selama 1 jam 55 menit. Yang ditanyakan, berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Kita kerjakan yang menit dulu ya. 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Selanjutnya 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0. Kita kurangkan sama dengan 0. Dari hasil kita perhitungkan, maka perbedaan waktu menggunakan motor dengan menggunakan kendaraan umum yaitu 25 menit. Nah, di sini juga ada cara kedua nih dari penyelesaian soal pertama dan soal kedua. Kuncinya yaitu kalau kita menghitung lama sama dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, soal pertama tadi kan hujan jam 7:15 menit dan berhenti pukul 9:10 menit. Nah, kita kurangi 9:10 dikurang 7:15. Biasakan kerjakan dari menitnya dulu ya. Nah, kita kan tahu nih 10 dikurang 15 nggak bisa Kak, kurang 5. Kita pinjam dari jam 9. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti jam 9 kita kurangi, kita pindahi ke menit sama dengan 60 menit. Berarti di menit ada 70 menit nih, 70 dikurang 15 sama dengan 55 menit. Nah, karena ini udah kita kurangi 1, berarti sisanya ada 8 kan. Berarti ada 8 jam, atau ada 8 jam dikurang 7 menit sama dengan 1 jam. Berarti lamanya hujan turun 1 jam 55 menit. Sama kan kayak cara yang pertama. Nah, buat soal yang kedua sama kayak soal yang pertama. Kan kalau tadi kita lihat kalau berangkat menggunakan kendaraan umum lebih lama, 1 jam 55 menit dibandingkan kalau naik motor yaitu 1 jam 30 menit. Lalu kita kurangi, ingat dari menit kuranginya. Berarti 55 dikurang 30 menit sama dengan 15 menit. 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi hasilnya 15 menit. Selesai deh untuk pertemuan pertama hari ini. Selanjutnya kalian akan kakak kasih modul ya untuk latihan soal. Semangat adik-adik belajar dan tetap menjaga kesehatan ya di tengah pandemi kayak gini. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Dadah!